Pakar Denny Indrayana gabung tim kuasa hukum Roy Suryo Ces, ingin lawan tindakan Jokowi sok berkuasa. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Hampir 10 tahun dibikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormat. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas, bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Dan saya berpendapat persoalan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan bukan semata masalah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi atau hanya pidana. Lebih mendasar dari itu adalah isu konstitusionalitas yang harus sama-sama kita hormati jika ingin menjadi bangsa yang besar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun. Karena itu, saya memutuskan untuk menambah perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, politik hukum, bagaimana kemudian relasi kekuasaan dengan hukum, tanpa kemudian mengenyampingkan isu-isu hukum pidananya. Saya coba membahas hukum pidana ini dari sisi hukum pidana material, yaitu pasal-pasal yang dipersangkakan, maupun dari sisi hukum pidana formil, yaitu bagaimana proses hukum dijalankan. Saya masuk kepada pasal manipulasi data elektronik, pasal 32 dan pasal 35. Saya mencatat pasal ini ya, pasal-pasal yang sering digunakan dan menjadi alasan dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang. Tapi saya selalu berharap dan berdoa penggunaan pasal ini hati-hati. Jangan sampai nanti timbul moral hazard terhadap hukum dan moral hazard dalam penegakan hukum. Dalam praktek peradilan kita sering sekali terjadi, bukan sekali dua kali, berkali-kali pasal ini hanya dipakai sebagai cantolan untuk melakukan penahanan. Di persidangan sering tidak terbukti. Tidak boleh ada moral hazard dalam penegakan hukum. Masukkan aja dulu, nanti nggak terbukti nggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa tahan. Nanti dihitung-hitung masa penahanan, dihitung-hitung, dipas-paskan dengan masa penghukuman. Itu adalah problem moral hazard di dalam penegakan hukum. Tidak boleh ada satu orang pun yang membiarkan keadaan itu. Itu harus kita lawan. Saya tidak menuduh dalam kasus ini, tapi saya hanya mengingatkan jangan terjadi problem moral hazard. Hanya sekedar melakukan, mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka? Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga, hanya persoalan ijazah Bapak.
Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey Suryo CS, respon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Kalian harus dengan ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti nggak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi, ngapain ngotik-ngotik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono. Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Selama Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi. Wakil rektor. Dua wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan sudah tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Nanti kalau tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Jadi mulai hari ini saya minta jangan ini ya, jangan akibatnya yang ditanyakan, penyebabnya dulu. Kunci masuknya kan skripsi. Pak Polisi, Mas apa itu? Pak Kapolri ya? Ingat ya, kami merasakan reformasi dengan ringan dan air mata. Forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi, mestinya di pengadilan TUN. Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana? Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Solo itu? Taufik. Dr. Taufik. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah, jadi bukan mempersoalkan orang, tapi mempersoalkan ijazah, benda matinya. Nah, itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Nanti di pengadilan bisa punya kebijakan bahwa itu di hold ditunda gitu sampai putusan di Jogja apa Solo itu? Di Solo. Di Solo. Nah, itu didahulukan. Jadi saya rasa didahulukan itu. Karena dia kan pendekatannya perdata. Mempersoalkan ijazahnya. Itu kan hanya cari cara aja. Sebetulnya yang paling tepat itu di TUN. Nah, TUN ini harus dievaluasi juga. Harusnya dia tidak perlu terlalu membatasi hak konstitusional orang untuk mempersoalkan produk administrasi yang dianggap melanggar. Harusnya bisa diterobos itu. Ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi gitu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Terjemahan gitu. Jadi 310 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah, itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan.
Nah, kalau tentang IT, itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Oke, tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi intinya Setelahnya ijazah palsu, kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo, ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim. Karena sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logikanya. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Ya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Maka saya tidak boleh dihukum karena pencemaran nama baik. Satu. Yang kedua, pencemaran nama baik akar peraturan perundang-undangannya, meskipun diatur juga di dalam undang-undang ITE, itu undang-undang ITE itu hanya sarana cara melakukan mencemarkan nama orang, ya di pasal 27 sebagai lex specialis ya. Tapi ada akarnya itu pasal 310 dan 311 KUHP. Disitulah akarnya. Dari dulu saya mengajar di berbagai universitas, di berbagai tempat termasuk di UI. Saya bilang tuduhan pencemaran nama baik tidak boleh dilakukan selama tidak bisa dibuktikan bahwa tuduhan saya itu palsu. Intinya disinilah nanti sebetulnya yang menentukan keaslian ijazah itu hakim. Pengadilan. Oleh karena itu dalam hal kasus ijazah ini bicara trust kayaknya memang belum bisa diterima. Karena apa, Prof? Belum bisa diterima karena belum pemeriksaan di persidangan. Ini yang saya membacanya gitu. Itu poin penting yang sangat diharapkan pihak terlapor, Pak. Sangat terlapor. Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh
fotokopinya digalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan diri bergabung dengan tim kuasa hukum Roy Suryo dalam perkara ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pakar hukum tata negara ini menegaskan bahwa status tersangka terhadap Roy Suryo hingga Dr. Tifa adalah upaya membungkam suara kritis terhadap kekuasaan. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang bahkan jika berhadapan dengan mantan presiden sekalipun, ucap Denny mengutip akun X pribadinya, Jumat, 14/11. Denny Indrayana bergabung membela Roy Suryo melawan Jokowi yang dianggapnya sudah merusak demokrasi di masa akhir jabatannya. Denny juga mengatakan setiap orang berhak mengungkap kebenaran dokumen publik seperti ijazah, dan tidak boleh dilaporkan ke polisi oleh siapapun, termasuk mantan presiden. Justru seharusnya, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, mantan Presiden Jokowi harusnya dengan gentleman menunjukkan keaslian ijazahnya, lanjutnya.